selamat pagi. Bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema Agama yang Bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 9 April 2023 dengan judul Saat Saya Menanggung Kehinaan Kristus. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan kami hidupkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Petrus 4, ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Mari kita ikuti penjelasannya. Dunia mengasihi dosa dan membenci kebenaran, dan inilah yang menyebabkan permusuhan kepada Yesus. Semua yang menolak kasih-Nya yang tiada taranya itu akan merasa bahwa kekristenan itu merupakan unsur yang menyulitkan. Terang dari Kristus menjauhkan kegelapan yang menundungi dosa-dosa mereka, dan perlunya pembaruan dinyatakan. Sementara orang-orang yang berserah kepada pengaruh Roh Kudus memulai peperangan di dalam diri mereka sendiri, barang siapa yang berpaut kepada dosa, berperang melawan kebenaran dan utusan-utusannya. Dengan demikian, pertengkaran sudah terjadi dan pengikut-pengikut Kristus dituduh sebagai pengacau orang banyak. Tetapi perhubungan dengan Allah itulah yang menjadikan mereka musuh dunia ini. Mereka itu menanggung hinaan karena Kristus. Mereka mengikuti jejak jalan yang telah dijejaki oleh termulia di dunia ini. Bukannya dengan duka cita, melainkan dengan sukaria, walaupun menghadapi aniaya. Setiap api ujian adalah jalan Tuhan untuk memurnikan mereka. Masing-masing melayakkan mereka bagi pekerjaan mereka sebagai orang yang bekerja sama dengan Allah. Setiap kesukaran mempunyai tempatnya dalam kebenaran yang besar itu, dan masing-masing akan menambahkan kesukaan kemenangan mereka yang terakhir. Memandang hal ini, ujian iman dan kesabaran mereka akan diterima dengan tulus ketimbang ditakuti dan disingkirkan. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 324 dan 325. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kembali saya mengajak kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini
memberikan kekuatan dan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan. Dunia mengasihi dosa dan membenci kebenaran, dan inilah yang menyebabkan permusuhan kepada Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi, pelihara mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, sukacita dan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat melaksanakan dan menjalankan akan tugas dan pekerjaan mereka boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka setiap hari. Kami menyerahkan para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, semua para pelayan kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu, hikmat, sukacita sorga, dedikasi yang tinggi Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Lebih daripada itu kami berdoa khusus untuk hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Biarlah hikmat pengetahuan sorga, roh kerendahan hati dan kesabaran Tuhan curahkan kepada hamba-Mu ini, agar dia dapat memberikan pelayanan sesuai dengan keteladanan Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan hiburkan mereka, pelihara mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan sukacita senantiasa di dalam melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan. Biarlah dengan hikmat pengetahuan sorga yang Tuhan berikan kepada mereka, bukan sekedar mendidik untuk memiliki pengetahuan di dunia ini, tetapi yang paling terutama adalah mereka juga memiliki karakter Yesus Kristus. Para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan mengandalkan Tuhan setiap hari. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka bersandar, percaya hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dengarlah doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.